musuh di ibu kota Utsmani semakin pintar dalam menjatuhkan Sultan Abdul Hamid yang sudah berkuasa hampir 20 tahun. Akhirnya, dia membuat rencana yang lebih ekstrim lagi dengan mengorbankan tentara bayaran agar Sultan dapat dengan mudah dituduh dan dijatuhkan, yaitu dengan cara musuh menyamar sebagai seorang muslim dan dia seolah-olah memberontak kepada Sultan. Pemberontakan itu tidak main-main lagi, bahkan sampai menembakkan senjata api. Tembakan tersebut membuahkan hasil, sehingga membuat musuh meninggal di tempat. Seketika itu, tentara mengerumuni. Dan seperti biasa, taktik adu domba dan berita hoaks telah disiapkan oleh musuh, yang pada waktu itu Vladimir bertugas sebagai wartawan, dan tim yang lain sebagai peliput. Ketika peristiwa itu sedang terjadi, datanglah seorang ibu yang mengaku bahwa yang tertembak itu ialah suaminya, dan ibu tersebut menyamar sebagai seorang muslim. Ia sedih karena suaminya meninggal di tempat. Setelah peristiwa tersebut, Ahmed Pasha melaporkan kepada Sultan dan Tahsin Pasha juga mengkonfirmasi kepada Sultan bahwa yang tertembak itu seorang sersan Utsmani. Namun, Ahmed Pasha akan melakukan penelitian untuk mengetahui kebenarannya. Tiba-tiba, istri dari orang yang tertembak tersebut datang menemui Sultan. Di hadapan Sultan, mereka menangis dan menutupi wajahnya dengan cadar. Bahkan, Sultan pun mengucapkan bela sungkawa. Selanjutnya, mereka berdua curhat di hadapan Sultan bahwa mereka melakukan penembakan itu akibat dari ancaman tentara Utsmani yang mengancam nyawa anaknya. Setelah itu, Sultan berpikir keras dan merasa sangat bersalah akibat memberi perintah kepada Ahmed Pasha karena membunuh orang yang menyebabkan anaknya kehilangan ayahnya. Sultan menjadi tidak fokus dengan masalah-masalah selanjutnya karena masih terfikirkan masalah yang terjadi. Yang diingat hanyalah pengaduan seorang ibu bahwa suaminya telah dibunuh dan anaknya menjadi seorang yatim. Bahkan, ketika Mahmud Pasha akan melaporkan informasi pentingnya pun diabaikan oleh Sultan. Sultan menuju ruangan musola di tempat ia beribadah. Dan ia menyendiri sambil berdoa kepada Allah untuk meminta maaf dan juga meminta pertolongan kepada Allah dari rencana jahat orang-orang yang akan menghancurkan negara Utsmani. Saat seperti itu, datanglah Ismail Haqqi Bey, guru spiritual yang merupakan orang kepercayaan Ghalib Effendi juga. Sebelumnya, beliau guru spiritual Sultan untuk memberikan nasihat-nasihat sesuai dengan ajaran Islam dan solusinya. Kemudian, Sultan menuju ruangan pribadinya untuk menelusuri kembali masalah yang tersebar di berita.
Tahsin Pasha ingin mencoba untuk menenangkan Sultan, tetapi Sultan tetap tidak saja mendengarnya. Lalu datanglah istrinya, yaitu Bidar Sultan, untuk menenangkan Sultan, dan juga Sultan bisa bangkit dan menyelesaikan masalah ini dengan kuat. Dan berita itu hanyalah hoax untuk memperkeruh suasana istana. Sultan pun emosinya semakin membaik dan kembali sigap untuk melaksanakan tugasnya kembali.